Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda Putri dengan NPM P0172012349. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi, prinsip, dan strategi kewirausahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan itu sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan, sesuai dengan yang sudah ditekadkan. Kewirausahaan dalam keperawatan atau yang biasa disebut dengan nursepreneur dari dua kata yaitu nurse dan preneur. Yang pertama, saya akan menjelaskan entrepreneur. Entrepreneur adalah seorang individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang sudah diidealkan. Baik, di sini saya akan langsung masuk saja ke strategi dari kewirausahaan itu sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan strategi. Strategi itu adalah cara dalam mengatur atau merencanakan sesuatu, sedangkan secara terminologinya merupakan ilmu merencanakan atau mengarahkan sesuatu. Menurut para ahli, strategi menurut Chandler adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan yang diterapkan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada juga strategi menurut Andrew, yaitu pola sasaran, tujuan, dan kebijakan atau rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Saya akan masuk ke pengertian usaha. Pengertian usaha itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu. Maksudnya, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat untuk mencapai sesuatu. Adapun jenis-jenis usaha yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Yang pertama itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut Philip Kotler, pemasaran adalah sebuah proses dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala produk-produk yang bernilai atau produk value dengan individu atau kelompok lain. Yang pertama itu ada faktor strategi pemasaran, yaitu faktor eksternal dan faktor internalnya. Lalu ada SWOT, yaitu proses analisis SWOT adalah tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Tipe-tipe strategi SWOT yaitu yang pertama adalah strategi SO atau String Opportunities. Yang kedua itu ada strategi WO atau Weakness Opportunities. Yang ketiga juga ada strategi ST atau String Threats. Yang keempat itu ada strategi WT atau Weakness Threats. Lalu di dalam kewirausahaan itu ada juga yang namanya bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu tersendiri adalah marketing mix atau bauran pemasaran, merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Adapun cakupan-cakupan bauran dalam pemasaran, yaitu yang pertama produk, harga, lokasi dan tempat, promosi, pelayanan, dan tersedianya karyawan yang baik. Selain bauran pemasaran, di dalam kewirausahaan itu juga ada jasa. Jasa sendiri menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Ciri-ciri jasa itu ada yang pertama, sesuatu yang tidak berwujud tetapi memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan sesuatu berupa fisik. Yang ketiga itu jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dan yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
Jasa juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada intangible, adalah tidak berwujud. Yang kedua adalah inseparability, yaitu jasa tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga adalah variability, yaitu bervariasi. Yang keempat adalah perishability, yaitu tidak tahan lama. Setelah strategi kewirausahaan, sekarang saya akan menjelaskan beberapa prinsip kewirausahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Didik D. Mahjudin, itu ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang kewirausahaan. Yang pertama, optimis, harus percaya diri untuk meningkatkan semangat dan selalu berpikir positif. Lalu yang kedua itu ada ambisius, yaitu selalu berusaha, kerja keras, teguh pendirian, serta tekun dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga itu berani mengambil resiko dan peluang. Jadi setelah kita mengambil keputusan, kita juga harus menerima apapun resiko dan peluangnya. Yang keempat itu adalah sabar, jangan mudah putus asa. Lalu yang kelima itu tidak takut gagal. Dan yang keenam seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu tidak mudah putus asa. Yang kedua itu ada Kafidul Ulum yang menjabarkan mengenai prinsip kewirausahaan. Yang pertama, harus memiliki passion atau semangat. Jadi harus memiliki passion sesuai bidangnya dan selalu bersemangat. Lalu yang kedua itu ada kreatif, membuat sesuatu yang baru dan berinovatif. Yang ketiga itu marketing sensitivity, yaitu peka terhadap pasar, yaitu membuat sesuatu dan mempromosikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan marketing, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Lalu yang keempat itu ada berani mengambil resiko namun tetap penuh dengan perhitungan. Lalu yang kelima ada independen dan mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain. Nah, yang keenam ada pantang menyerah, dan yang ketujuh tetap berdasar pada etika yang ada. Baik, prinsip kewirausahaan yang sudah saya sebutkan itu harus ada di dalam diri seorang usahawan agar semuanya berjalan dengan baik, dan harus tetap diniatkan dalam diri dan ditekunkan untuk melakukan sesuatu agar berhasil. Jadi jangan pernah pantang menyerah. Jika gagal sekali itu memang harus coba lagi. Itu prinsip yang harus dimiliki oleh usahawan. Jadi itulah penyampaian penjelasan singkat materi mengenai strategi dan prinsip kewirausahaan dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.